Bangsa Indonesia sudah menyaksikan banyaknya kelakuan rezim Jokowi selama 10 tahun yang mengarah pada kehancuran bangsa. 10 tahun berkuasa hanya pandai menambah utang, lihai memecah belah bangsa, mengacak-acak penegakan hukum, menghancurkan demokrasi, dan menggantinya dengan oligarki, menciptakan gap jurang sosial ekonomi yang sangat tajam, sangat menganga, lebar. Nah, saya ingin mengangkat hal yang sangat mencolok mata hati dan pikiran kita. Pertama, mentalitas Buddha atau slave mentality yang dikembangkan Jokowi selama 10 tahun. Nah, mentalitas Jongos ini tercermin dalam ketakutan Indonesia pada Tiongkok daratan. Rezim Jokowi membuat perlakuan khusus pada ratusan, setidaknya puluhan ribu Cina yang betul-betul diistimewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nasib tragis Amin Rais. Waduh, ini Amin Rais nggak ada habisnya, teman-teman ya. Lagi-lagi Amin Rais mengatakan bahwa Presiden Jokowi selama 10 tahun hanya merusak Indonesia. Waduh, ini tuduhannya sangat serius dan sepertinya sangat nyelekit, teman-teman ya, karena tidak sesuai fakta. Ya, kalau kata Pak Prabowo sih omon-omon, teman-teman. Dan juga katanya Pak Jokowi ini menyiapkan sebuah tempat buat migran-imigran Cina. Dan nantinya imigran Cina ini akan menguasai Indonesia. Fitnah lagi ya kan. Gimana Bung Amin Rais melihat Indonesia ini kok seperti itu ya kan. Nah, tapi setelah ini kita akan perlihatkan ke Bung Amin Rais seperti apa prestasi 10 tahun Presiden Jokowi, teman-teman ya. Biar mata, pikiran, dan kepalanya terbuka dalam melihat lebih luas lagi. Kalau kata Kodari sih, helikopter view, teman-teman. Helikopter view. Wih, keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. 10 tahun Presiden Jokowi membangun Indonesia. Wah, keren banget. Satu dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah mega proyek pembangunan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 km. Pesatnya pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti mengurangi biaya logistik. Sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil, sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi, dan 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1070 kapal perintis. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush. Membangun jalur kereta api baru sepanjang 1.683,44 km spur. Sukses mendirikan jalur kereta api pertama di Sulawesi. Berhasil membangun 65.235 unit rumah susun, serta rehabilitasi dan renovasi 1.770 fasilitas pendidikan. Salah satu penopang dari pencapaian yang begitu luar biasa ini adalah peran Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, telah berkontribusi besar terhadap peningkatan standar kualitas proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional sehingga tercapai pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong masuknya investasi pada sektor konstruksi, perumahan, dan transportasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal
mencatat total realisasi investasi periode 2014 hingga 2023 adalah mencapai 8.198,42 triliun rupiah. 10 tahun sudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membangun mega proyek infrastruktur secara merata di Indonesia. Tak sekadar pembangunan fisik, namun juga sebagai investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur, adil, merata, dan berkelanjutan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Itulah tadi beberapa deretan prestasi-prestasi Presiden Joko Widodo yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin, astagfirullah, bukan Ma'ruf Amin teman, maaf. Yang dikatakan oleh Amin Rais, Pak Jokowi menghancurkan Indonesia. Waduh, ini Bung Amin ini kayaknya kurang ngopi ya. Kenapa Bung Amin tidak melihat hasil kerja positif Presiden Jokowi selama 10 tahun ini ya? Apakah video ini kurang cukup untuk membuka mata Amin Rais? Susah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman Nurdin, didampingi oleh Sekjen Gapensi Bapak Laude Safiul Akbar untuk dapat memberikan penghargaan Construction Excellence Award kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Wih, ngeri. Penghargaan ini sebagai apresiasi Gapensi. Kita cepetin aja guys ya. Wujud apresiasi Gapensi kepada Presiden Republik Indonesia atas suksesnya pembangunan konstruksi, infrastruktur, dan investasi di tanah air dalam 1 dekade terakhir, kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia Bapak Konstruksi yang akan diberikan oleh Ketua Umum Indonesia. Gapensi Waduh, Bapak luar Andi biasa. Rukman Nurdin. Bapak Ibu hadirin, helm baja sekali lagi melambangkan Helm baja hati ya. Bapak Presiden Joko Widodo yang kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum PBB Gapensi, Bapak Andi Rukman Karumpase, beserta seluruh jajaran pengurus PBB Gapensi. Yang saya hormati seluruh Ketua Umum BPD Gapensi dari seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung yang hadir pada sore hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak awal pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintah berfokus
pada pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur untuk layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Tadi angka-angkanya berapa kilometer jalan tol, berapa kilometer jalan nasional, semuanya sudah disampaikan di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang maupun kecil, berapa airport baru yang telah dibangun, sudah disampaikan semuanya. Dan saya yakin ini adalah juga kontribusi besar dari Gapensi baik pusat maupun di daerah. Saya hanya ingin titip pada Gapensi bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Oh, berarti benar teman-teman. Jadi Pak Joko ini yang menyambung, yang merajut Indonesia melalui infrastruktur jalan. Nanti Pak Prabowo yang akan membangun sumber daya manusianya, teman-teman. Luar Tidak biasa. akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi. Tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24%, sekarang sudah turun menjadi 14%. Sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3%. Dan terakhir di bulan yang lalu berada di angka 2,58%. Luar biasa teman-teman. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana. Nah, ini yang berkaitan dengan Gapensi, urusan lelang. Urusan lelang. Urusan harga penawaran. Ini Gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini, harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga. Supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik. Bersaing itu baik. Tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Ya, karena nanti apa ya? Nanti efeknya ke kualitas bangunannya nggak sih? Iya kan? Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Ada loh, banyak loh. Banyak loh. Benar enggak?
Nah, kalau sudah begini, yang dikorbankan, yang jadi korban adalah mesti kualitas. Nah, teman-teman, itulah tadi bisa kita lihat bagaimana ucapan dari Amin Rais yang mengatakan bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun akan menghancurkan Indonesia dan katanya hanya memanfaatkan jabatannya untuk membangun oligarki dan segala macam. Ya, pokoknya itulah statement-statement negatif tadi Amin Rais terhadap Presiden Jokowi, teman-teman. Tapi ya bisa kita lihat juga tadi bagaimana prestasi-prestasi Presiden Jokowi yang sangat luar biasa selama 10 tahun. Bagaimana beliau merajut, menyambung Indonesia sehingga terkoneksi semuanya. Bahan-bahan baku di Papua bisa turun, bahan-bahan minyak dan segala macam bisa satu harga, dan ini luar biasa. Setelah semua harga stabil disamaratakan, waktunya Pak Prabowo membangun pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia, teman-teman. Nah, ini sangat apa ya, keberlanjutan yang sangat baik yang sesuai dengan portofolio Pak Jokowi kali ya, yang sudah dibangun secara rapih di pemerintahan Presiden Joko Widodo, utamanya terkait dengan Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.